Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andes Joseph Adrianus Naesoe MM, atau yang mewakili, Bapak Bupati Nagekeo, Bapak Daniel Woods, Counselor Human Development dari Australian Embassy di Jakarta. Yang saya hormati juga rekan saya, Pak Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Linus, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Pak Mark Hayward, PhD, Direktur Program Inovasi, para narasumber dan penanggap serta peserta seminar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan bahagia selalu. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih tetap diberi sehat. Semoga sehat kita ini adalah sehat yang afiat. Bagi Bapak Ibu atau Saudara yang saat ini kurang sehat, semoga segera diberi kesembuhan dan pulih kembali seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengawali sambutan ini, saya akan menyampaikan satu kutipan yang dibuat oleh Asisten Direktur Jenderal UNESCO, yaitu Ibu Stefania Giannini, yang dalam kaitan ini terkait dengan bahasa ibu dan korelasinya dalam proses pembelajaran. Giannini mengatakan, melalui koalisi pendidikan global yang diluncurkan 2 tahun lalu, pada tahun 2022 ini, UNESCO memfasilitasi kebijakan untuk mempromosikan pembelajaran dalam bahasa ibu selama pandemi, termasuk dalam melalui kampanye untuk menerjemahkan cerita-cerita anak ke dalam berbagai bahasa. Bapak dan Ibu sekalian, jika dilihat dari rangkaian agenda, isi, serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, saya berkeyakinan bahwa seminar ini merupakan acara yang sangat penting, mengingat seminar ini membahas ihwal yang berhubungan erat dengan esensi kehidupan manusia, yaitu pendidikan. Kita sudah sama-sama mafhum bahwa pendidikan merupakan salah satu di antara hal esensial, karena merupakan hajat hidup orang banyak. Kemudian menjadi suatu yang semakin menarik ketika topik ini dikaitkan dengan bahasa ibu sebagai latar linguistis dalam proses pembelajaran yang memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan pendidikan tersebut. Itu artinya bahasa, khususnya bahasa ibu, dipandang sebagai faktor instrumental dalam menentukan keberhasilan program pendidikan. Lebih jauh, hal tersebut juga telah menjadi program utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform Merdeka Belajar yang telah diluncurkan pada tanggal 22 Februari 2022 yang bertepatan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional dengan tajuk Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Atas hal tersebut, tentu saja saya perlu menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan Temu Inovasi kedua NTT yang mengangkat topik utama tentang aktualisasi Merdeka Belajar. Dalam hal ini, pemanfaatan bahasa ibu dalam pembelajaran di kelas awal bagi anak-anak yang belum bisa berbahasa Indonesia. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang cukup intens di daerah-daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam berbagai bentuk kegiatan, di antaranya penulisan buku dalam 2 bahasa, yakni bahasa ibu dan bahasa Indonesia, serta pengembangan perpustakaan digital Uma Baca pada tahun 2021 yang lalu. Semoga langkah baik ini senantiasa menularkan spirit yang positif kepada kita semua, khususnya dalam upaya pengembangan dan pembinaan kebahasaan. Berbicara bahasa daerah dan korelasinya dengan peringatan Hari Bahasa Ibu, umumnya di Indonesia tumbuh kembang sebuah pemahaman bahwa bahasa daerah merupakan bahasa ibu itu sendiri. Pandangan demikian tidaklah keliru, karena memang secara faktual, kebanyakan bahasa ibu kita merupakan bahasa daerah, meskipun tidak selalu demikian. Ada kalanya, bahasa ibu seseorang adalah bahasa nasional, bahkan bahasa asing. Bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali didengar, yang pada gilirannya kemudian dijadikan sebagai bahasa komunikasi pada masa-masa pertumbuhan. Adapun bahasa daerah lebih berdimensi sosiokultural.
Bahasa daerah bukanlah menunjukkan keberadaan dan batas sebuah wilayah pemerintahan, tetapi lebih mengacu pada keterkaitan dan kesatuan budaya dari para penuturnya. UNESCO telah menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Itu artinya, dalam dimensi sosiopolitis, kita dapat memandang bahwa penetapan Hari Bahasa Ibu Internasional tersebut sebagai sebuah indikasi betapa pentingnya upaya pemertahanan, penggunaan, dan pemberdayaan fungsi bahasa ibu di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Lebih jauh, setidaknya terdapat 6 fungsi lain dari bahasa ibu itu sendiri, yaitu fungsi emotif, fungsi kultural, fungsi edukatif, fungsi politik, fungsi ekonomi, dan fungsi klinis. Dari ke-6 fungsi bahasa ibu tersebut, pada kesempatan ini saya hanya akan memfokuskan pada fungsi edukatif dari bahasa ibu, karena hal tersebut berkorelasi erat dengan topik yang kita bahas pada seminar ini. Bahasa ibu memiliki fungsi edukatif. Berkaitan dengan hal ini, menjadi menarik ketika kita melihat kajian dari tim inovasi Balitbang, yang kini disebut dengan BSKAP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mendukung penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara keberhasilan pembelajaran dengan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantarnya. Kajian UNESCO kian mempertegas hal tersebut. Berdasarkan hasil kajian UNESCO di berbagai negara, UNESCO akhirnya menyimpulkan, kemudian menganjurkan agar bahasa ibu digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya di kelas awal. Anjuran UNESCO ini sangat beralasan, mengingat siswa di kelas-kelas awal diduga kuat akan lebih mudah berkomunikasi dan memahami pelajaran melalui bahasa ibu. Namun, dalam tataran praktis, bukan berarti anjuran UNESCO ini akan mudah dilaksanakan. Hal tersebut akan menjadi dilematis ketika dihadapkan pada kompleksitas keragaman latar belakang bahasa siswa yang ada di dalam kelas. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Sangat memungkinkan adanya potensi keragaman bahasa ibu para siswa di dalam satu kelompok belajar. Kondisi demikian tentu akan menyulitkan pengajar atau guru dalam menentukan bahasa ibu apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Di desa, anjuran UNESCO ini sangat mungkin diimplementasikan. Akan tetapi, di kota-kota besar, anjuran ini akan sulit dilakukan. Namun, setidaknya anjuran UNESCO ini berangkat dari spirit yang positif, bahwa bahasa ibu pada hakikatnya dapat berfungsi secara instrumental dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dicanangkan. Hal tersebut tentu merupakan asumsi yang didasarkan pada pemikiran bahwa para siswa memiliki bahasa ibu yang relatif homogen dan bahasa Indonesia masih menjadi bahasa kedua mereka. Bapak dan Ibu sekalian, penelitian lain yang dapat kita catat, misalnya ada sebuah studi yang dilakukan oleh RTI International di dalam laporan yang berjudul Improving Learning Outcomes Through Mother Tongue Based Education atau MTB Education. RTI International melakukan pengkajian di 22 negara berkembang dengan 160 bahasa yang dipakai sebagai bahasa pengantar pada proses pembelajarannya. Laporan tersebut menyatakan bahwa penggunaan bahasa ibu di sekolah memberikan manfaat sebagai berikut yang bisa dibaca di dalam layar. Ya, ada 6 manfaat di sana. Mereka kemudian mengaitkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam merancang program pembelajaran yang berbasis bahasa ibu ini. Dengan menyebut misalnya pertama terkait dengan model bahasa yang akan digunakan dengan tujuan pendidikan. Apakah bahasa ibu itu akan digunakan sebagai bahasa untuk pemertahanan atau language maintenance atau bahasa transisi, ya, transitional language untuk pembelajaran bahasa berikutnya. Yang kedua, distribusi atau sebaran bahasa. Apakah situasi kelas itu homogen? Adakah bahasa mayoritas yang digunakan oleh para siswa atau bahasa yang lebih dominan? Bagaimana pengaturan kelasnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Yang ketiga, rekrutmen guru dan persiapannya. Bagaimana kualifikasi guru untuk mengajar dalam bahasa ibu? Yang keempat, pengembangan dan penyiapan materi pembelajaran. Yang kelima, dukungan orang tua dan masyarakat. Bagaimana nih dukungan yang diberikan? Apakah kuat atau tidak?
Dan yang terakhir, terkait dengan penyusunan kebijakan-kebijakan di dalam sektor pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, berbagai riset lainnya, hasil yang seperti dilakukan studi di Pakistan, di Ghana, Filipina, dan Nepal, memperlihatkan hasil yang tak jauh berbeda bahwa ada korelasi signifikan antara peningkatan hasil belajar dengan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantarnya. Dalam konteks Indonesia, di Bali, Jawa Timur, dan NTT, ya, misalnya penggunaan bahasa ibu dan juga di NTB sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran secara signifikan telah menghasilkan keuntungan sosiokultural yang pada gilirannya dapat mendukung vitalitas bahasa serta mencegah kepunahan bahasa dan budayanya. Atas dasar hal tersebut, sudah barang tentu bahwa hasil-hasil empiris tersebut dapat menjadi landasan kuat bagi kita untuk memulai mengenalkan dan mempromosikan penggunaan bahasa ibu dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di negeri ini. Lebih jauh, penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran juga akan mendorong proses pewarisan nilai dan kearifan lokal yang pada gilirannya dapat membentuk pribadi dan karakter yang kuat. Bapak dan Ibu sekalian, mengingat pentingnya pemertahanan dan pengembangan bahasa ibu itu, pada tahun 2021 yang lalu, kami melakukan uji coba revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat untuk bahasa Sunda, Jawa Tengah untuk bahasa Jawa, dan Sulawesi Selatan untuk bahasa Makassar, Bugis, dan Toraja. Bukan hanya masyarakat pegiat pelestarian bahasa daerah yang antusias menyambut inisiatif ini, tetapi juga para pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Terlebih dari itu, para siswa sebagai penutur muda bahasa daerah yang diharapkan akan menjadi penutur aktif bahasa daerah di masa mendatang, kelihatan sangat bersemangat mengikuti program uji coba ini. Tidak kurang dari 1 juta siswa dan puluhan ribu guru, kepala sekolah, pengawas, dan komunitas pegiat pelindungan bahasa daerah di 3 provinsi itu ikut berpartisipasi. Melihat keberhasilan itu, maka pada tanggal 22 Februari 2022, Mas Menteri secara resmi meluncurkan program besar bertajuk Merdeka Belajar episode ke-17, revitalisasi bahasa daerah. Bapak dan Ibu sekalian, program ini adalah untuk mengantisipasi sebagai respons dari yang dinyatakan oleh UNESCO bahwa dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini telah ada 200 bahasa daerah di dunia yang mengalami kepunahan. Dan kita tidak mau kepunahan itu terus berlanjut. Nah, ini gambaran kondisi tentang bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Dan dari kajian revitalisasi yang sudah kami lakukan, ternyata di tahun 2021 saja, itu ada penambahan 4 bahasa yang mengalami kerentanan, 14 bahasa mengalami kemunduran, kemudian ada 3 bahasa lain yang terancam punah. Ini baru kajian pada 2 tahun setelah tahun 2019, kemudian kami melakukan kajian lagi di tahun 2021. Pada tahun 2022 ini, kami melakukan program revitalisasi bahasa dengan prinsip seperti ini. Prinsipnya dinamis, ya. Kemudian yang kedua adaptif dengan situasi lingkungan sekolah dan masyarakat umum. Ketiga, proses regenerasi dengan berfokus pada penutur muda yang ada di sekolah dasar dan menengah. Kemudian para peserta merdeka berkreasi dalam penggunaan bahasanya. Sasarannya adalah komunitas tutur, guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga tentu saja adalah para siswa. Tahun 2022 akan ada 38 bahasa daerah yang tersebar di 12 provinsi yang akan kami revitalisasi. Ini adalah gambar yang menunjukkan sebaran bahasa-bahasa yang akan kami revitalisasi pada tahun 2022 ini. Karena Indonesia ini sangat beragam, maka model revitalisasi bahasa daerah yang akan kami lakukan pun akan berbeda-beda. Nah, ada yang disebut dengan model A, model B, dan model C. Ini perbedaannya adalah karena model A dengan model B ini ada bahasa-bahasa yang diajarkan di sekolah, masuk dalam kurikulum, kemudian bagaimana
bagaimana partisipasi dari masyarakat, sedangkan model C itu adalah model ketika di sana tidak ada muatan lokal yang memasukkan bahasa daerah sebagai pelajaran, maka di situ aktivitas akan didasarkan kepada kontribusi dan partisipasi dari komunitas tutur. Tapi semuanya pasti akan terlibat dalam program ini. Bapak dan Ibu sekalian, setidaknya terdapat 4 tujuan akhir dari Merdeka Belajar Revitalisasi Bahasa Daerah ini. Yang pertama, para penutur muda diharapkan dapat menjadi penutur aktif bahasa daerah yang pada gilirannya memiliki kemampuan dan kemauan untuk mempelajari bahasa daerah dengan penuh sukacita melalui media yang mereka sukai. Yang kedua adalah untuk menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, menciptakan ruang kreativitas. Yang keempat, menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa akan terus mendorong berbagai kerjasama dalam upaya implementasi Merdeka Belajar ini, khususnya bagi siswa-siswi kelas awal yang masih hanya bisa menggunakan bahasa ibu dalam komunikasi sehari-hari. Tentu pendekatan-pendekatan seperti yang termuat dalam Merdeka Belajar ini akan memastikan semua anak Indonesia, termasuk mereka yang masih kesulitan berbahasa Indonesia di kelas awal, agar tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Di antara saya dan Mas Nino, atau Mas Anindito Aditomo, Kepala BSKP, telah ada kesepakatan awal bahwa kami akan melakukan pembicaraan lanjutan untuk saling menguatkan gagasan agar bahasa daerah atau bahasa ibu benar-benar bisa dijadikan sebagai bahasa pengantar pembelajaran pada kelas-kelas awal, terutama di wilayah-wilayah yang peserta didiknya belum bisa berbahasa Indonesia. Tujuannya tiada lain adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran para peserta didik sejak awal. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan sebuah pantun. Masak secanting si beras merah, makannya limpah, anak gurita. Sangatlah penting bahasa daerah, karena itulah identitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.